adik-adik semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Ibadah Anak GKJ Depok. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat pasti ya. Jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar-keluar. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Sekarang kita mau pujian dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Kau masih memberikan nafas kehidupan untuk kami di pagi ini Bapa. Kau masih mengizinkan kami untuk bertemu walau lewat virtual Bapa, masih bisa mengizinkan kami untuk melakukan ibadah anak. Kiranya Kau berkati ibadah anak ini agar bisa berjalan lancar hingga selesai nanti. Dalam Putramu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita pujian lagi yuk.
adik-adik sudah menyiapkan persembahan? Ya, persembahan bisa dititipkan kepada mama papa, ayah ibu, agar bisa diberikan ke pihak gereja, bisa melalui transfer kepada gereja. Sekarang kita nyanyi satu pujian untuk persembahan. Bersyukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak, Kau masih berikan kesempatan kami untuk melakukan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kau berikan kami rezeki yang lebih Tuhan, untuk bisa menjadi berkat yang lebih banyak lagi untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam Putramu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mas Ari dan Bang Redi. Silakan Mas Ari, Bang Redi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya firman-Mu hari ini menjadikan kekuatan bagi tubuh kami. Dan biarlah kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ya, kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakitnya. Nah, kakak senang sekali nih pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adiknya semua. Walaupun kita masih harus bertemu melalui media online. Ya, tapi jangan putus asa. Kita berharap segala masalah pandemi ini akan berakhir nantinya. Oke adik-adik, pagi ini kakak akan membawakan firman buat adik-adik semuanya. Sekarang kakak minta adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Ya, ayo. Adik-adik semua silahkan membuka Alkitabnya. Nats kita pagi hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Kakak ulangi ya sekali lagi. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Ayo, semuanya adik-adik dibuka, dicari sampai ketemu. Karena kakak ingin kitanya semua bersama-sama membaca nats Alkitab tersebut. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah ketemu? Oke ya, sudah siap ya? Mari kita membaca nats Alkitab pagi hari ini, yaitu Markus 9 ayat 2 sampai 9. Oke, kita mulai ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya saling berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sudah membaca isi firman kita hari ini dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Kakak mau tanya nih, kira-kira dari bacaan kita tadi ini, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ya, jadi kali ini bercerita tentang Yesus yang mengajak ketiga orang muridnya untuk naik ke atas gunung. Ya, Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama naik ke gunung yang sangat tinggi. Nah, setelah sampai di gunung tersebut, di mana di gunung tersebut itu yang ada cuma mereka berempat, ya, Yesus dan ketiga orang muridnya. Tetapi tiba-tiba saja ketiga muridnya itu melihat pakaian Yesus bersinar terang sekali, yang membuat mata mereka silau. Jadi mereka melihat pakaian Yesus sangat bersinar. Sangat bersinar itu kalau kita bisa bayangkan ketika kita melihat ke sinar matahari, ya, bagaimana silaunya kita memandang matahari. Seperti ini juga mereka melihat pakaian Yesus. Di dalam pikiran mereka bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menggelantang pakaian sampai putih berkilau bersinar seperti yang dipakai Yesus tadi. Jadi mereka sangat heran, sangat bingung, dan tentu saja ketakutan. Ya, di sini perlu kakak jelaskan kata menggelantang. Ya, kalau berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggelantang itu sama dengan menjemur. Jadi kain yang sudah dicuci, kain putih yang sudah dicuci, kemudian dijemur sehingga bisa memperlihatkan kainnya berwarna putih bersih. Nah, tetapi apa yang diperlihatkan Yesus ini melebihi apa yang dikatakan dalam kata menggelantang tadi. Jadi penampilan yang luar biasa dari Yesus ini yang belum pernah sekalipun dilihat oleh murid-muridnya ketika mereka melayani Yesus, membuat mereka ketakutan, membuat mereka bingung. Terlebih lagi ketiga muridnya ini ternyata melihat Yesus sedang berbicara dengan 2 orang nabi besar di bangsa Israel sebelumnya. Ada yang tahu nggak siapa?
kedua nabi besar yang sangat diagungkan oleh bangsa Israel. Ya, yang pertama itu adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah Nabi Elia. Jadi mereka melihat Yesus berbincang-bincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Wah, mereka makin takut lagi. Kenapa bisa-bisa ada ya seperti ini? Ada kejadian yang sangat mengherankan bagi mereka. Saking herannya, saking takutnya, murid-murid tersebut akhirnya menyapa Yesus. Dia bilang seperti ini, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Jadi ini adalah spontanitas dari ketiga muridnya karena mereka bingung mau ngapain. Ditambah ketakutannya lagi, sehingga hanya kata-kata tersebut yang bisa tercetus dari mereka. Nah, adik-adik semua, kakak tadi sudah menceritakan sekilas dari kejadian yang terjadi di dalam Nats Alkitab pagi hari ini. Satu hal yang penting yang perlu kakak jelaskan di sini kepada adik-adik semua, bahwa ada satu peristiwa yang namanya transfigurasi. Ya, jadi perlu adik-adik camkan satu kata itu transfigurasi. Transfigurasi tadi maksudnya adalah ketika perubahan rupa yang terjadi pada diri Yesus Kristus yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi keadaan di mana Yesus tadi terlihat kayaknya bersinar, terang benderang dan sangat menyilaukan tadi, itu dinamakan kejadian transfigurasi. Ya, ingat sekali lagi namanya transfigurasi, yaitu perubahan rupa yang terjadi pada diri Yesus Kristus yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ada hal yang penting juga yang perlu adik-adik ketahui dari kejadian transfigurasi tadi, bahwa dimana sebelum adanya, pada saat terjadi transfigurasi tadi menyebabkan ketiga murid-murid Yesus sangat ketakutan, sangat kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang mau mereka lakukan, sehingga mereka menyatakan, mereka menawarkan membuat kemah kepada Yesus, Musa, dan Elia. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat, bahwa transfigurasi Yesus, di mana Yesus dipenuhi oleh kemuliaan Allah, ternyata mempengaruhi murid-muridnya, memberikan pengaruh positif kepada murid-muridnya. Selain tadi ada pengaruh negatifnya, tetapi ada satu pengaruh positif yang luar biasa terjadi kepada ketiga murid-murid Yesus ini. Ya, ternyata transfigurasi Yesus yang penuh kemuliaan tadi, kemuliaan Bapa di surga, membuat hati dan pikiran murid-murid Yesus menjadi tenang. Mereka akhirnya bisa merasakan kebahagiaan melalui kemuliaan yang dipancarkan oleh Yesus. Mereka merasakan tidak takut lagi dan tidak kebingungan. Nah, itulah hal yang perlu kita catat, bahwa sisi positif dari transfigurasi tadi ternyata membawa dampak positif, yaitu murid Yesus menjadi tidak takut, menjadi lebih tenang suasana hatinya. Adik-adik sekalian, kakak mau tanya ini kepada kita semua yang ada di sini yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak punya sosok kartun, sosok tokoh di dalam film kartun yang mungkin adik-adik pernah tonton filmnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi bisa lihat semuanya tokoh kartun ini. Oke. Ya. Kalau kakak tanya pasti tahu semua ini, karena kartun ini sangat disenangi anak-anak zaman dahulu ya. Kakak punya anak yang masih kecil-kecil, sangat senang nih nonton kartun ini. Nama tokohnya itu adalah Dora. Jadi nama tokohnya Dora, terus nama kartunnya itu Dora the Explorer, ya.
Nah, Dora ini merupakan sosok anak yang selalu ceria dan tidak pernah merasa kesusahan ketika mendapatkan masalah. Di dalam filmnya, di dalam kartun yang kita tonton, dia akan selalu menghadapi setiap masalah dengan penuh bijaksana, dengan penuh ketenangan dan penuh keceriaan. Tidak pernah ada sekalipun kita akan melihat di film kartunnya tersebut Dora itu tampak bersedih, ya. Dia bisa selalu memberikan energi yang positif, bisa memberikan kegembiraan kepada teman-temannya yang pada saat itu ikut berpetualang. Nah, ini contoh dari Dora ini yang bisa kita jadikan panutan ya di dalam kehidupan kita adik-adik. Karena inti dari cerita kita ini adalah bagaimana memberikan dampak positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak itu harus bisa memberikan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita itu harus menjadi anak yang periang. Dengan demikian, keceriaan kita akan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan berkat bagi sekeliling kita. Nah, kakak mau tanya ini, gimana perasaan adik-adik semua kalau pada saat berjalan berpapasan dengan orang tapi mukanya cemberut? Suka nggak melihat orang yang mukanya cemberut? Suka nggak melihat orang yang mukanya asem? Ya, apalagi melihat orang yang sedang marah-marah. Nah, umumnya kita sebagai orang umum itu akan lebih senang untuk melihat orang yang tampak lebih ceria, orang yang senang, orang yang ramah daripada orang yang tadi kakak sebutkan sebelumnya cemberut, tidak suka menyapa, apalagi yang marah-marah, ya. Jadi kita sama sekali nggak mau ketemu seperti itu. Kakak yakin juga adik-adik juga pasti ingin menjauhi orang-orang seperti itu. Nah, makanya karena kita sudah tahu bahwa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sifat jelek tadi tersebut itu tidak baik dan tidak menyenangkan dalam hati kita. Makanya kita sebagai anak dituntut nih agar menghilangkan semua ketidaknyamanan tadi. Jadi kita dituntut agar memberikan aura yang positif kepada semua orang. Kita mulai belajar bagaimana agar kita menyapa orang yang berpapasan dengan kita, menyapa orang yang lebih tua dari kita, memberikan salam kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, kepada guru kita. Bagaimana juga kita harus memiliki ekspresi, ya, ekspresi tahu ya, artinya wajah kita ini harus tersenyum, harus ceria, tidak cemberut. Jadi orang-orang juga kalau melihat kita itu wah nyaman sekali. Jadi orang berpikir, saya senang nih ketemu si Tono misalnya, karena orangnya ramah, orangnya ceria, orangnya senang menyapa. Ya, karena kita di sini kakak mau jelaskan juga bahwa apa yang kita tunjukkan tadi itu namanya juga ekspresi, ya, ekspresi. Jadi ada satu kekuatan yang dapat diberikan oleh ekspresi yang baik, ekspresi yang baik, ekspresi yang menyenangkan. Jadi ternyata ekspresi yang menyenangkan, baik, ramah tadi itu memberikan mampu memberikan aura, memberikan energi yang mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita berpenampilan yang ceria, senang, periang, ya, itu ternyata akan memberikan energi positif kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mereka juga akan terpengaruh untuk berpenampilan mengikuti ekspresi kita. Nah, jadi sama seperti tadi kejadian di mana ketiga orang murid Yesus yang awalnya ketakutan, tetapi dengan adanya
transfigurasi. Ya, sama seperti juga cerita kita tadi ya, di mana ketiga orang murid Yesus yang tadi awalnya ketakutan karena melihat Yesus bertransfigurasi, ternyata akhirnya menjadi gembira, menjadi senang karena energi positif yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, itu juga yang harus menjadi bagian dari kewajiban kita nih sebagai anak-anak. Jadi pada minggu ini memang kita bercerita tentang bagaimana kisah transfigurasi Yesus itu kepada murid-muridnya. Artinya perubahan wujud Yesus tadi memberikan satu energi positif, energi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga maksudnya transfigurasi ini ingin mengajak adik-adik semuanya agar dapat merubah wujud yang tadinya sering cemberut, yang tadinya sering ngambek, yang tadinya sering marah-marah, untuk memancarkan energi positif, memancarkan keceriaan, memancarkan keramahan kepada setiap orang yang ditemui, sehingga kita sebagai anak-anak ini akan selalu membawa kebahagiaan, kedamaian, dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat menjadi orang-orang yang akan selalu memancarkan energi positif, energi keceriaan, menjadi anak yang periang di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman ini dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Hari ini tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman-Nya hari ini mengajak kita untuk selalu tersenyum. Firman-Nya mengajak kita untuk selalu mengajak di sekeliling kita, di sekitar kita, mama, papa, kakak, adik kita, untuk selalu tersenyum, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang disampaikan dengan tadi ya kakak-kakak kita dalam firman, kali ini kita juga akan membuat suatu aktivitas untuk melengkapi firman Tuhan hari ini. Nah, untuk aktivitasnya buat adik-adik semua dari kelas Batita sampai kelas besar. Nah, di rumah pasti pernah dong foto. Ya, foto sendiri, pernah kan? Nah, adik-adik membuat foto sendiri dengan tersenyum dan foto bersama keluarga dengan tersenyum. Nah, lalu nanti dirangkai menjadi satu. Nah, pembuatannya boleh secara digital ya, atau boleh secara manual. Nah, ya, boleh dibuat secara digital seperti contoh, dan bisa dibuat secara manual. Nah, nanti dikumpulkan ya ke kakak-kakak PCA kita atau lewat grup. Minta tolong mama papahnya buat foto. Seperti itu ya adik-adik ya untuk aktivitas kita hari ini. Nah, jangan lupa ya, ditunggu untuk hasil aktivitas adik-adik semua. Untuk minggu depan, karena hari ini kita sudah sekolah minggunya lewat YouTube, untuk minggu depan adik-adik yang kemarin belum ikut, Mbak Yuni tunggu di ibadah Zoom ya, biar kita bisa ketemu dengan teman-teman kita. Nah, yang belum ikut di ibadah Zoom, kita udah 2 kali loh. Besok yang ketiga,
Jangan sampai nggak ikut. Seru, kece. Oke deh, pokoknya ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, untuk minggu depan kita ibadahnya via Zoom. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik di ibadah Zoom sekolah minggu. Dah. Jangan lupa aktivitas. Nah adik-adik, sekolah minggu kita telah berakhir. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menemani kami di sekolah minggu online kami pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, hingga hari Minggu yang akan datang kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu melalui Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dan jagailah kami untuk senantiasa sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, tetap jangan lupa pakai masker. Apalagi tetap di rumah aja dan jaga jarak. Sampai ketemu lagi. Dah.